Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Selalu dinaungi rahmat dan anugerah Allah, dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa atau mengijazahkan doa yaitu Hizib Maghribi. Apa itu hizib? Hizib adalah rangkaian doa yang disusun dari rahasia-rahasia tersembunyi yang terdapat dalam ayat Al-Quranul Karim atau kutipan hadis, baik hadis dari Rasulullah langsung maupun hadis qudsi, yaitu dari Allahu Azza wa Jalla. Di samping itu juga termuat susunan doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga susunan doa yang dirangkai oleh para wali Allah di zaman dahulu. Nah, hizib ini biasa muncul relevan berdasarkan waqi'iyah atau kejadian yang muncul pada saat itu, sehingga hizib ini harus dibuat sebagai senjata atau alat defensif untuk sang penyusun sendiri atau untuk murid-muridnya. Nah, semua itu didapatkan melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, melalui ilham yang diberikannya kepada para wali Allah. Nah, terkadang antara rotib dan hizib memiliki kesamaan karena sama-sama diambil dari ayat Al-Quranul Karim. Namun, walaupun demikian, ternyata memiliki perbedaan yang jauh karena jika rotib ini diamalkan oleh siapapun dan bersifat bebas, sedangkan hizib ini disusun oleh orang tertentu dan diperuntukkan untuk keperluan tertentu dan diberikan kepada murid melalui ijazah resmi. Artinya, hizib ini tidak akan diperbolehkan untuk diamalkan oleh siapapun sebelum menerima ijazah atau pengesahan dari seorang guru kepada sang murid. Nah, mengenai hizib maghribi, ini berbeda dengan hizib-hizib yang lain. Karena hizib yang lain ini bentuk teksnya atau tulisannya itu panjang, sedangkan hizib maghribi tidak. Dari sisi teks atau bentuk bacaannya lebih pendek. Nah, hizib ini disusun oleh Asy-Syaikh Maulana Muhammad. Beliau dari Maroko atau Maghribi. Jadi istilah hizib maghribi ini diambil dari kata nama negara yaitu Maroko masuk benua Afrika, yaitu Afrika Utara. Memang Maroko dulunya gudangnya para wali Allah dan banyak menelurkan atau melahirkan generasi-generasi mutasawwifin dan ahli hikmah. Di samping Syekh Maulana Muhammad, juga di sana ada Syekh Sulaiman Al-Jazuli, yaitu pengarang sholawat Dalailul Khairat. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan hizib maghribi. Untuk mengamalkan hizib maghribi, seseorang harus melalui proses ijazah, yaitu pengesahan dari guru ke murid. Guru mengatakan ajastuka hadat doa, yang artinya aku mengijazahkan doa ini, maka sang murid menerima qabiltu. Jadi antara pengijazahan dengan penerimaan tidak diperbolehkan ada jeda yang terlalu lama, seperti ijab qabul dalam pernikahan. Ketika sang wali mengatakan angkah tuka wa zawajtuka, maka mempelai laki-laki langsung menjawab
qabiltu nikahaha. Begitu juga dengan hizib maghrobi. Pada saat sang guru mengijazahkan ajastuka hadza du'a, maka sang murid harus langsung menjawab qabiltu, yang artinya aku terima. Nah, mengapa hizib maghrobi dan hizib-hizib yang lain sebelum mengamalkan harus melalui proses ijazah? Karena seperti ini teman-teman. Hizib sesuai dengan asbabun nuzul atau sebab diciptakannya hizib itu. Dia memiliki energi yang begitu dahsyat dan energi ini bersifat netral. Dia bisa berubah menjadi energi yang positif dan sangat kuat dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Begitu juga sebaliknya, dia bisa menjadi energi yang mengerikan, yaitu memiliki energi negatif karena dipengaruhi oleh sang pengamal itu sendiri. Sehingga bagi siapapun yang tidak atau belum mampu menerima energi dari hizib maghrobi ini, terkadang dia mengalami gangguan mental dan fisik. Mental misalkan, dia mudah bingung, mudah stres, bahkan mudah marah tanpa sebab. Dan dari sisi fisik, terkadang muncul hawa panas, baik dalam otak atau di kepala maupun dalam tubuh. Padahal jika kita cek ke dokter, suhu panas kita normal. Panas normal yang kita miliki antara 35 sampai 37 derajat. Namun perasaan tubuh kita seakan panas yang luar biasa. Nah, ini efek negatif dari mengamalkan hizib yang tidak melalui proses pengijazahan. Oleh karena itu, kita harus melalui proses ijazah. Dan di sini tentunya saya mengijazahkan hizib ini bagi siapapun yang menemukan video ini sah untuk mengamalkan hizib ini. Kemudian berkaitan dengan umur bagi sang pengamal. Alangkah baiknya hizib ini diamalkan oleh seseorang yang berumur di atas 18 tahun karena disesuaikan dengan kematangan mental yang dimiliki oleh seseorang. Karena seseorang yang usianya 18 tahun ke bawah, dia belum memiliki mental yang matang. Karakternya masih labil, mudah berubah di setiap detiknya, sehingga menunggu usia 18 tahun ke atas. Di usia ini, mental seseorang mulai mencapai kematangan atau ke level kedewasaan yang baik. Kemudian, dari sisi khasiat atau fadilah dari amalan hizib maghrobi ini, banyak bahkan bisa kita gunakan untuk keperluan apapun. Yang pertama, untuk menangkal sihir atau santet atau guna-guna. Kemudian yang kedua, untuk kekebalan senjata. Hingga siapapun yang mengamalkan hizib maghrobi dengan yakin, insya Allah dia kebal dari berbagai macam senjata, baik senjata tajam maupun senjata api. Kemudian yang ketiga untuk pengasihan. Pengasihan berarti supaya disenangi atau disukai oleh siapapun. Kemudian yang keempat berfungsi untuk penglaris dagangan. Bagi yang berprofesi sebagai pedagang, cocok sekali mengamalkan hizib maghrobi ini untuk menarik pelanggan supaya beli produk yang kita miliki. Kemudian berikutnya untuk membangkitkan kekuatan supranatural dalam diri kita, atau bahasa lokalnya membangkitkan kesaktian dalam tubuh kita. Apa yang kita ucapkan terjadi, apa yang kita duga-duga terjadi, apa yang kita perkirakan terjadi. Ini salah satu bentuk kekuatan supranatural. Nah, dengan hizib maghrobi ini, kekuatan ini bisa bangkit. Kemudian untuk ketentraman atau ketenangan jiwa kita. Dengan amalan ini, hati kita menjadi tentram, damai, dan bahagia.
Kemudian untuk haibah atau kewibawaan. Cocok sekali untuk seseorang yang memiliki jabatan atau bawahan. Sehingga ucapan yang dikeluarkan menjadi berbobot dan didengarkan oleh orang lain. Kemudian manfaat berikutnya yaitu untuk memanggil uang atau menarik kerezekian dari berbagai arah. Ini juga bisa menggunakan hizib maghrobi ini. Nah, bagi yang belum mendapatkan jodoh, dengan mengamalkan hizib maghrobi ini, insya Allah cepat mendapatkan jodoh. Kemudian untuk melunasi hutang. Bagi yang memiliki hutang, supaya cepat lunas, kita amalkan hizib maghrobi ini, insya Allah segera terselesaikan hutang kita. Kemudian untuk membuka mata batin kita atau mukasyafah, sehingga kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau bahkan yang sudah terjadi. Kemudian juga bisa digunakan untuk menarik benda gaib atau benda bertuah, baik itu berupa pusaka maupun harta karun. Ini juga bisa menggunakan hizib maghrobi. Kemudian juga bisa digunakan untuk memindah hujan atau menolak hujan. Misalkan pada saat kita memiliki hajat supaya hujan tidak turun di tempat kita, silahkan amalkan hizib maghrobi ini. Insya Allah hujan akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana cara mengamalkan hizib maghrobi ini? Sebelum kita mengamalkan hizib maghrobi, kita kirim hadiah Fatihah. Yang pertama ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian wa ila hadrati Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Wa ila hadrati ila malaikat muqarrabin. Al-Fatihah. Kemudian wa ila hadrati Asy-Syaikh Khairil Anwar rahimahullah. Al-Fatihah. Kemudian wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhihim. Al-Fatihah. Kemudian wa ila hadrati man ajazani. Al-Fatihah. Wa ila hadrati abi wa ummi, yaitu untuk ayah dan ibu kita. Sebutkan namanya. Al-Fatihah. Dan yang terakhir yaitu untuk yang mengijazahi kita. Wa ila hadrati ila man ajazani. Al-Fatihah. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Kemudian membaca wa idza batashtum jabbarin dibaca 313 kali. Kemudian membaca ya qawiyyu ya matin dibaca 313 kali. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 313 kali. Kemudian membaca ya Ghaniyyu sebanyak 313 kali. Kemudian membaca ya Batin sebanyak 313 kali. Nah, ini diamalkan dalam 24 jam hanya di malam hari, yaitu usahakan setelah selesai sholat tahajud atau sholat hajat selama minimal 7 hari. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan serta perlindungan darinya. Silakan diamalkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.